Wah, ini saya harus bikin secure penumpang nih. Udah saya announce, saya sampaikan bahwa ini cuaca masih belum kondusif. Kalau kita nggak landing, kita fuelnya habis. Engine-nya mati. Mati engine-nya? Habis fuelnya. Habis. Kamu handle dulu ya. Saya mau sholat dulu, mau doa dulu. Kejadiannya itu menjadikan sesuatu bahwa keselamatan itu harus di building up, berdoa bersama-sama. Kisah seorang kapten super senior yang hampir kehabisan bahan bakar ketika penerbangannya ke Kupang. Bagaimana cerita selengkapnya? Bersama Kapten Ahmad Farouk di sini. Selengkapnya ada di dalam video ini. Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa di-share ya. Halo guys, salam rotate kembali dengan Kapten Vincent Aditya. Bersama saya Kapten Super Senior Kapten Ahmad Farouk. Oh, apa kabar Kapten? Kapten Ahmad Farouk ini pernah terbang di 3 maskapai ya Kapten? Iya, apa aja itu Kapten? Garuda, kemudian Adam, Lion. Berapa tahun total pengalamannya tuh Kapten? Total pengalaman seluruh terbang, waduh berapa puluh tahun ya. Dari umur 20 sampai 55. Oh, 35 tahun ya? Iya. Oh, pengalamannya banyak sekali kan. Luar biasa kan. Jadi hari ini tujuan saya mengundang kembali nih di konten saya. Saya dengar ada cerita mengenai di mana Kapten hampir kehabisan bahan bakar ya. Iya. Ini bisa di-share kan buat teman-teman sekalian nih. Lagi-lagi itu semua kejadian yang saya di schedule waktu itu dari Jakarta ke Kupang, di mana cuaca dilaporkan semua datanya cukup baik dalam perjalanan. Sampai di tujuan memang ada di forecast akan terjadi suatu gumpalan awan yang memungkinkan akan hujan. Menyelimuti lah. Ya, menyelimuti. Jadi kemungkinan akan hujan. Namun kita persiapkan untuk alternate-nya, kemudian saya minta tambahan bahan fuel bakar. Standar lah ya. Standar lah itu. Kapten memiliki hak veto untuk mau nambah berapa banyak bahan bakar untuk menjaga keselamatan penerbangan kan standar ya Kapten. Betul. Kapten akhirnya minta tambahan ekstra. Minta tambahan ekstra fuel dikarenakan weather plus saya akan kemungkinan nambah untuk yang holdingnya itu tadi karena alternate-nya cukup agak jauh ya. Nah itu, kemudian 1 ton. Saya minta 1,5 ton. 1,5 ton. Dimana maksimumnya karena apa? Karena penumpang penuh. Iya. Weightnya limit. Ya itu. Nah kemudian kita sudah menuju pesawat, semua ready, kita terbang ke Kupang. Normal kita terbang dengan penumpang full di Semarang ke Kupang, terus kita melipir oke. Namun begitu lewatin dari Mataram ke arah Kupang, kita udah cek weather lagi kan, pergerakannya lebih cepat nih kayaknya nih. Wah, harusnya belum nutup itu ya? Belum, harusnya. Karena terjadi angin yang dari Australia itu efek ke sininya, jadi percepatan awannya ke arah Kupangnya lebih cepat. Wah, terus saya bilang, wah Cak ini kayaknya weathernya kita akan kena nih. Oh gitu Kap ya, terus tenang aja lah, wes fuelnya mesti tambah gitu kan. Iya, ditambah kan. Wah udah kita sampai ke Kupang, kita udah mulai itu. Udah hujan. Visibility berapa? Ya. Visibility waktu itu dari 5 terus turun ya, holding lagi. Waduh. Terus saya tanya, kira-kira berapa lama nih ke groundnya? Ada perubahan nggak nih? Coba cek. Saya analisa angin berapa sekarang? Ini wah ini kayaknya bakal lama nih, kok tambah kalem nih anginnya nih. Berarti begitu dari Australia datangnya ke situ itu berhenti di situ. Karena posisi saat itu panasnya di daerah situ, low pressure-nya di situ. Sehingga awannya jem aja di situ. Oh, matanya di sana matanya. Nah, jadi begitu. Wah, ini agak lama nih kita nih. Ya sudahlah kita holding, itu nggak mungkin
kondisinya kayak gini, Iya. ya udah kita holding, muter sekali, 2 kali, 3 kali. Begitu yang ketiga kali saya udah, wah ini saya harus bikin secure penumpang nih. Udah saya announce, saya sampaikan bahwa ini cuaca masih belum kondusif. Semua penumpang tenang saja duduk di kursi. Kita akan selamat. Kita menunggu cuaca sampai membaik. Membaik ya. Ya, nah, terus Itu putar. berapa lama tuh Cap udah holding tuh Cap? Oh, holdingnya itu hampir semua fuel tambahan itu habis. Karena muternya nggak karu-karu banyak. Belum juga begitu kondisi sudah mendekati teklak tekluk ini, waduh, Pak, mulai deh doa. Kamu handle dulu ya. Saya mau sholat dulu, mau doa dulu. Ya pegang, sholat lah. Kalau masuk zuhur waktu saya doa, habis doa, terus saya sampaikan dia, bantu doa kamu juga. Oh ya Cap. Terus saya sampaikan ke cabinnya, Mbak, belakang gimana? Oh, tenang-tenang aja di belakang. Oh ya Cap, pada tidur gitu. Oh ya sudahlah, tenanglah ya. Oh, udah muter terus. Wah ini fuelnya ini, wah kita harus ini. Terus kita tanya lagi tower, ada perubahannya nggak visibility-nya? Ini posisi bahan bakar ekstranya sudah habis. Sudah kepake. Yang saya minta tambahan tadi itu sudah kepake. 1,5 ton udah habis. Berarti kan kita punya sisa fuel ke alternate, punya holding. Waktu itu berapa? 45 menit atau 30 menit kurang lebih tuh? 30 menit. 30 menit ya. Nah, berarti masih ada sisa segituan. Iya. Jadi terus aja. Ini, nah, yang menjadikan lama itu tadi ya itu, begitu load pressure-nya ada di situ, dia nggak bergerak-gerak nih awannya. Udah aja. Angin itu nggak datang. Kalau angin kenceng kan dia akan hilang kan. Ya udah. Ayo muter. Wah ini kita lama. Karena saya tanya ke cabin, pada tidur saya nggak usah malah bangun kan, berabe nanti kan. Bikin aja mereka tenang aja, karena pikiran saya ketika fear factor seseorang atau seluruh penumpang, kalau kita bisa tahan ini informasi yang menjadikan fear, itu akan menjadi mengganggu, malah gaduh. Betul. Bahaya. Nah, harus kita manage psikologisnya penumpang ini tetap dalam kondisi yang tenang. Nah, itu maka begitu lihat, loh, waduh, ini mau nggak mau kita harus landing. Cap, tapi kan belum kelihatan. Kita harus approach. Yang penting clearance daripada si controller dari tower, dia kasih clear, kita minta tahu bahwa visibility di bawah berapa groundnya. Oh, waktu itu kan dia cuma menyebutkan in and out Cap. In and out. Sementara berapa? Iya benar. Saya harus landing nih, fuelnya saya habis nih. Wah, terus waduh, gimana? Captain ngomong pakai bahasa Indonesia tuh ya udah. Iya pakai bahasa Indonesia. Mas sudah nggak bisa nih Mas, saya mesti mendarat nih Mas. Ya kalau kastanya kita bicara sama air traffic control, kalau sudah keluar bahasa Indonesia berarti sudah serius itu biasanya. Soalnya yang kontrolnya juga sudah deg-degan kan dia kan, deg-degan dia. Terus iya kita minta tolong kasih dari ujung. Jadi dari tower ujungnya kelihatan nggak gitu. Samar-samar Cap. Tapi ada sainnya dikit-dikit lah itu landasannya itu. Tapi kira-kira berapa headnya gitu? Berapa? Waduh, ini ya mungkin sekitar 30 sampai 50 lah gitu. Wah, masih nggak kelihatan juga dong segitu. Lihat. 30 apa tuh, Cap? 30. Dia bilang antara 30 sampai 50. 50 kalau visibility apa? Enggak. Oh, dia ngomong 30 sampai 50 gitu. Iya, ngomong gitu. 30 meter 30. Ya? Nggak lihat, belum lihat Cap, cuman samar-samar. Nah, berarti angka yang disebutin itu kan angka ngawur. Estimate. Tapi wah ini udah kayak bisa nih. Nah, saya bilang, ya udah tadi mulai saya itu udah doa, saya suruh doa. Mas, kita putuskan untuk landing.
kalau kita nggak landing, kita fuelnya habis. Mendingan saya risknya itu lebih kecil kalau kita landing dengan ikutin instrumen approach-nya itu tadi, yang asal approach-nya lurus sesuai dengan inbound-nya itu masuk, kita keep di situ, watch saya approach, kasih komen atau kasih advice melihat kiri kanan. Oke, kan. Siap ya? Oke. Begitu udah terakhir, saya flaps siap, semuanya udah, dulu cek, oke, checklist komplit, preparation kalau nanti lewat dari landasan, nanti brace for impact-nya gimana, nah cabinnya kita kasih tahu. Udah sampai persiapan emergency landing gitu ya? Iya, harus prepare dulunya, nggak bisa kita langsung, ya kan? Ini memang sudah di-prepare bener-bener itu. Di-prepare. Berarti situasi cabin itu bener-bener ya lumayan ini tegang juga ya? Iya. Udah sampai doa itu ya? Oh, udah doa sebelumnya. Udah doa duluan? Saya sebelumnya udah doa duluan. Co-pilotnya juga? Karena saya suruh, kan? Penumpang juga nggak? Nah, penumpang saya lewat pramugari. Mbak, tolong kita keep calm ya di belakang dan doa, kita sama-sama berdoa ya. Kemudian balik kita kunci, ya kita putuskan approach, dah flaps one, terus masuk, terus saya ikutin terus. Nah, di approach-nya pokoknya jangan lewat dari senternya, dari needle-nya itulah, approach bener. Itu apa namanya, non-precision, pakai VOR kan situ kan. Begitu saya lihat 500 masih sama-sama, yang penting di sini ada, ini tekukan ini nih dekat runway nih, saya masih ingat waktu approach dalam kondisi baik kan. Ini udah nih, ada nih 50 feet, begitu dah, nah ini engine-nya mati engine-nya? habis fuel-nya, fuel-nya jadi mati. Wah, gila kan. Kejadiannya itu menjadikan sesuatu bahwa keselamatan itu harus di building up, berdoa bersama-sama sehingga energi positifnya itu bersama-sama untuk menjaga si pemimpinnya ini mendapat kemudahan dalam memutuskan sesuatu. Ya holistik, semua harus diajak. Karena stakeholder kita dari penumpang, dari FO, dari cabin, give us power to decide the safe flight. Itulah kisah yang pernah kita lakukan. Keren, tapi semua penumpang selamat lagi, Cap. Ini luar biasa. Ini saya apresiasi kembali. Kapten Ahmad Farouk ini sangat berpengalaman sekali dan sudah melewati berbagai kisah-kisah yang ini sangat mahal sekali, guys. Karena ini tuh bagaimanapun juga ini adalah sebuah kisah pengalaman pribadi ya, Cap. Kita pilot ini selalu building jam terbang. Kenapa? Dengan cara kita building jam terbang, kita memiliki pengalaman yang banyak. Nah, ini saya bisa mendapatkan, kita bisa share informasi ini ke luar, ini benar-benar luar biasa. Orang semua bisa menikmati, bisa mendengar pengalaman kapten. Ya, ini juga karena di backgroundin kenapa waktu itu bisa gitu. Waktu dulu saya FO di Garuda. Nah, itu saya sudah ngalami 2 kali sama kejadian. Mau dari Jakarta terbang ke Bengkulu. Zaman dulu kan weather lewat HF. Clear, yo clear. Jakarta, Bengkulu, Wadi nggak bisa. Divert ke ke Palembang. Palembang di kontak-kontak pakai HF. Oh, nggak jawab. Begitu sampai di situ approach, dikasih approach sama towernya, weathernya jelek. Terus kita bilang, kita sudah nggak bisa kemana-mana. Kita sudah holding di Bengkulu, sudah habis ke sini. Juga kita harus landing. Akhirnya kejadian approach, waktu itu kan masih ADF ya. ADF zaman ADF ya, zaman jadul. Saya belum lahir. Jadi kita cuma pakai mapnya ya, Cap, ya ini betul ya. Oke, begitu. Terus kita habis nih, teklak kan barbel full. Itu kan FO kan barbel full. Barbel full.
kita harus landing. Begitu kita landing, paksain, nggak kelihatan tuh. Paksain begitu rendah-rendah, baru Kelihatan. ujung pinggiran landasan itu, baru kelihatan. Wah, ini rendah-rendah. Pokoknya tabrakin aja. Begitu tuh, karena sudah rendah, kita tabrakin aja. Begitu, tak. Selamat. Berhenti. Kita lihat-lihatan. Selamat kita. Gila. Terus habis itu puter, baru dibuka powernya. Ting, engine nomor 1 mati. Gila, kejadian yang sama juga, udah pernah Sama. ngerasain juga. Gila, ngeri Cap. Dan itu ketiga kali. Jadi itu udah selesai ya. Jadi begitu teng mati, kita ke apron. Istirahat di situ. Nah, aman semuanya. Next month-nya saya di schedule sama pergi itu, kejadian sama lagi. Sama persis Yang kejadian. waktu dulu itu yang di Garuda. Yang di Bengkulu, Heeh. di divert ke Palembang. Kejadiannya sama persis. Ya itu saya lihat hanya ngelihat satu lampu di sebelah kanan saya. Iya. Nah, lihat, wah, aman. Sama juga. Yang satu, yang pertama begitu mau muter ke airport, mati di situ, engine-nya jam 1, kita jalan lagi. Begitu parkir sebelum dimatiin, ting, Mati lagi. Gila. Gila. Jadi ya itulah, berarti kita masih dikasih umum. Masih dikasih umum. Ya, Luar biasa. inilah. Untuk menyelamatkan atau Semua membantu lah penumpang. ya penumpang Ya. stakeholder itu tadi. Wow. Mudah-mudahan, saya doanya sih semua pilot di Indonesia, terutama Indonesia ya, dan profesi pilot sedunia ini ya, selamat semuanya. Jadi sharing-sharing seperti ini sangat bermanfaat buat teman-teman kolega kita semuanya. Jadi good be happen to everybody ya. Ya, tapi sebaiknya jangan deh. Saya sudah ngalamin. Iya, makanya. Wah, ini tepuk tangan dulu buat Kapten Ahmad Farouk. Oh, terima kasih ini sudah mampir ke tempat kita ini. Semoga konten ini bermanfaat, guys. Ini benar-benar cerita ini menginspirasi, kisah-kisahnya sangat menginspirasi. Semoga ini bisa menjadi gambaran dan cerita buat kalian semua. Jadi terima kasih kalian sudah menonton video ini. Semoga konten ini bermanfaat buat kalian semua yang ingin memiliki kaos seperti ini, guys. Yang ada barnya, ada wingnya, ada yang ada dasinya juga yang sering saya gunakan, ataupun hoodie. Kalian bisa kunjungi Instagram atau Tokopedia-nya Captain Wear. Aviation fashion only with Captain Wear. Jadi terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan salam rotate. Bye. Bye.